Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani. Adapun dari anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Dalam perancangan kota, setiap perancangnya harus benar-benar memperhatikan elemen-elemen perancang yang ada sehingga kota yang dirancang memiliki suatu kualitas yang tinggi dan baik serta karakteristik yang jelas pula. Menurut Hamid Sirvani, dalam bukunya yang berjudul Urban Design Process, elemen-elemen perancangan yang membentuk sebuah kota terbagi menjadi 8 bagian, yaitu tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan area parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, signage, aktivitas pendukung, dan preservasi. Tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rancangan 2 dimensi berupa denah yang nantinya akan dibangun ruang 3 dimensi sesuai dengan fungsinya. Tata guna lahan juga berfungsi untuk mengatur dan menyediakan suatu tempat publik sesuai fungsi yang seharusnya agar suatu lahan hunian tertata dengan baik dan teratur. Lalu, tata guna lahan juga berfungsi sebagai pengendalian dan pengembangan suatu investasi bangunan. Selanjutnya, bentuk dan massa bangunan. Yang pertama, membahas tentang bagaimana bentuk fisik bangunan dan bagaimana hubungan antar massa bangunan di suatu lokasi. Bentuk dan massa bangunan biasanya meliputi ketinggian bangunan, koefisien lantai bangunan atau KLB, koefisien dasar bangunan atau KDB, garis sempadan bangunan atau GSB, material, tekstur, skala, langgam atau gaya arsitektur, warna, dan lain-lain. Selanjutnya, sirkulasi dan parkir. Sirkulasi merupakan salah satu elemen yang kuat yang dapat menstrukturkan dan mengendalikan lingkungan perkotaan, karena dapat membentuk, mengendalikan, mengarahkan pola aktivitas pada suatu kota. Selain itu, sirkulasi dapat membentuk suatu karakter pada suatu perkotaan. Sirkulasi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi para pengemudi, serta dapat membuat lingkungan yang dilaluinya mudah dikenal. Area parkir merupakan suatu tempat yang dipakai untuk menaruh dan memberhentikan kendaraan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, area parkir biasanya memiliki pengaruh terhadap aktivitas komersil dan berpengaruh terhadap visual pada bentuk fisik dan susunan kota. Ruang terbuka. Ruang terbuka biasanya berkaitan dengan lanskap. Ruang terbuka memiliki 2 elemen, yaitu yang pertama elemen keras atau hardscape, meliputi jalanan, trotoar, dan sebagainya. Yang kedua elemen lunak atau softscape, meliputi tanaman, air, dan sebagainya. Jalur pejalan kaki atau pedestrian. Area pedestrian ditujukan sebagai sarana berjalan bebas, hambatan untuk pejalan kaki. Sebagai sarana pendukung kegiatan atau sektor informal seperti kaki lima dan sebagainya, yang sekaligus dapat menghidupkan ruang-ruang terbuka kota. Penandaan atau signage. Signage sebagai suatu elemen visual yang merupakan alat bantu untuk berorientasi dan juga mengatur masyarakat memakai ruang kota melalui elemen visual. Signage biasanya merupakan petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan bentuk penanda lainnya. Sabar. Aktivitas pendukung.
Aktivitas pendukung meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang berlangsung di suatu ruang kota, baik di ruang tertutup ataupun di ruang terbuka. Contohnya seperti kafe, mal, pasar, dan area komersial lainnya. Suatu bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki suatu ciri khas juga akan memiliki pengaruh terhadap kegiatan pendukung yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya, preservasi. Preservasi adalah suatu bentuk perlindungan pada suatu lingkungan pemukiman ataupun urban place, atau area perbelanjaan, plaza, dan lain-lain, yang memiliki nilai dan suatu ciri khas, contohnya bangunan bersejarah. Tujuan dari preservasi adalah yang pertama, menjaga identitas pada kawasan perkotaan tertentu. Yang kedua, meningkatkan nilai lahan dan lingkungan pada kawasan perkotaan tertentu. Yang ketiga, menghindari perubahan fungsi dan bentuk bangunan karena aspek komersial. Tata guna lahan. Dapat dilihat bahwa rata-rata bangunan pada sekitar koridor Kesawan dari Simpang Waspada sampai Delipak berfungsi sebagai perkantoran, area komersial, tempat makan, pertokoan, dan hotel. Yang berwarna ungu itu menunjukkan hotel, biru muda menunjukkan kawasan perbelanjaan atau Delipak, yang kuning merupakan kawasan perkantoran, yang hijau merupakan ruang terbuka hijau, yang warna orange merupakan kawasan komersial dan tempat makan, lalu yang warna biru muda merupakan kawasan pertokoan atau ruko-ruko. Next. Selanjutnya, bentuk dan massa bangunan. Bangunan-bangunan yang ada pada Simpang Waspada sampai Jalan Jenderal Ahmad Yani lebih dominan dengan bangunan berlantai 2 ataupun lebih. Bangunan-bangunan pada area koridor Kesawan juga belum memiliki skyline yang teratur karena tinggi bangunan-bangunan pada koridor Kesawan masih berada beda, bahkan ada perbedaan tinggi yang jauh di Jalan Balai Kota dan Jalan Putri Hijau atau Delipak. Selanjutnya, sirkulasi dan parkir, koridor Kesawan. Mulai dari Simpang Waspada, Jalan Pemuda, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, Jalan Putri Hijau, hingga Delipak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh karyawan. Jalan Pemuda merupakan jalan yang lumayan ramai diakses oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Walaupun jalan tersebut merupakan jalan satu arah, tidak menutup kemungkinan jalan tersebut terjadi macet. Jalan Pemuda yang berdekatan dengan Simpang Waspada memiliki jalan yang besar tanpa membatas di tengah jalannya, dengan area parkir di dua sisi jalan. Sekitar 100 meter dari Simpang Waspada, Jalan Pemuda terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh trotoar untuk penyeberangan jalan, dan jalan tersebut banyak ditanami pepohonan agar dapat meminimalisir terik matahari. Area parkir pada jalan tersebut juga masih terletak
di pinggir jalan, hampir di sepanjang pinggir jalan. Yang kedua, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki lebar jalan yang lebih sempit daripada Jalan Pemuda, sehingga kecenderungan untuk terjadi macet lebih besar daripada, dan jalan tersebut juga sering diakses oleh kendaraan lainnya. Area parkir pada jalan ini dominan terdapat di pinggir titik jalanan. Yang ketiga, Jalan Balai Kota. Jalan Balai Kota merupakan jalan yang banyak diakses oleh kendaraan, sehingga jalan tersebut memiliki lebar yang cukup ideal. Pada bagian tertentu pada jalan tidak terdapat parkiran. Yang keempat, Jalan Putri Hijau. Jalan Putri Hijau merupakan jalan yang lumayan sering diakses kendaraan, dan jalan tersebut juga banyak pohon-pohon yang meminimalisir terik matahari. Pada bagian tertentu pada jalan tidak terdapat parkiran. Ruang terbuka. Yang pertama, lapangan Merdeka Medan atau Merdeka Walk. Lapangan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan upacara, jogging, dan olahraga lainnya. Lapangan ini merupakan tempat komersial di mana banyak terdapat kafe, rumah makan, tempat hiburan, hingga arena pertunjukan. Merdeka Walk biasanya paling ramai dikunjungi pada malam hari. Jalur pejalan kaki atau pedestrian. Pedestrian pada jalan pemuda memiliki luas yang kurang ideal, namun ada beberapa bagian pedestrian yang memiliki luas yang ideal dan dilengkapi dengan area pejalan kaki tunanetra. Pedestrian yang memiliki ukuran cukup ideal yaitu di jalan pemuda. Selanjutnya, ini adalah pedestrian dengan ukuran yang kurang lebar yang terdapat di jalan pemuda juga. Pada Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pedestrian pada Jalan Jenderal Ahmad Yani tidak terlalu jauh beda dengan pedestrian yang ada di Jalan Pemuda, namun pada pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani lebih banyak bagian-bagian pedestrian yang lebih lebar atau ideal. Ini merupakan jalannya di mana pedestrian dengan ukuran yang kurang ideal atau sempit. Ini juga terdapat beberapa gambar yang menunjukkan pedestrian dengan ukuran yang cukup ideal juga. Pada Jalan Balai Kota. Pedestrian pada Jalan Balai Kota merupakan pedestrian paling ideal dari semua pedestrian yang ada dari simpang Waspada sampai Deli Park, karena pedestrian pada Jalan Balai Kota memiliki lebar yang ideal. Jalur untuk tunanetra dan di Merdeka Walk terdapat street furniture dan pepohonan yang dapat melindungi orang dari terik matahari. Pada Jalan Putri Hijau, pedestrian yang ada pada Jalan Putri Hijau juga ada beberapa yang cukup ideal, seperti pedestrian pada Deli Park, namun di bagian lain ada pedestrian yang sedikit rusak dan berlubang. Penandaan atau signage. Berikut adalah penandaan atau signage yang berada di Jalan Pemuda. Berikut adalah penandaan atau signage yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Berikut adalah penandaan atau signage yang berada di Jalan Balai Kota. Dan berikut adalah penandaan atau signage yang berada di Jalan Putri Hijau. Aktivitas pendukung. Kawasan pada koridor Kesawan merupakan area yang letaknya strategis dan dekat dengan pusat kota, sehingga banyak aktivitas pendukung di sepanjang koridor Kesawan. Next. Ini contoh-contoh kawasan pertokoan.
Next. Terdapat beberapa hotel di daerah sepanjang jalan ini. Next. Banyak perkantoran bank tempat ibadah yang terdapat di sepanjang jalan ini. Next. Lapangan Merdeka Medan yang letaknya di pusat kota. Lalu ada kafe dan restoran, lalu Merdeka Wall. Lalu ada bangunan Daily Park di Selanjutnya, preservasi. Bangunan-bangunan bersejarah di koridor Kesawan ini rata-rata merupakan bangunan peninggalan Belanda pada zaman kolonial yang harus dipertahankan keunikannya. Pada koridor Kesawan ini masih sangat banyak bangunan-bangunan yang bersejarah dengan fungsinya yang berbeda-beda pula. Yang pertama ada London Sumatera atau Lonsum. London Sumatera merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Medan, tepatnya Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Sumatera Utara. London Sumatera sendiri berfungsi sebagai perusahaan agroindustri. Selanjutnya ada Gedung Bank Mandiri. Bangunan ini juga termasuk bangunan bersejarah bekas kolonial Belanda yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani 7. Simpang 4 Jalan Balai Kota Medan yang berseberangan dengan Gedung London Sumatera. Selanjutnya ada BKS atau BKS PPS. Bangunan BKS PPS tersebut juga merupakan bangunan bersejarah peninggalan Belanda. BKS PPS merupakan singkatan dari Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Bangunan tersebut terletak pada Jalan Ahmad Yani, Kesawan. Selanjutnya ada Kantor Pos Medan. Kantor Pos Medan terletak di pusat kota Medan, tepatnya di seberang Lapangan Merdeka. Selanjutnya ada Gedung ATM Mandiri, terletak Medan, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani berseberangan dengan BKS PPS. Ada juga Gedung Mandiri terletak selanjutnya Bank QNB. Jalan Pemuda Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berseberangan dengan Bank BTN. Bank BTN Jalan Pemuda Kecamatan Medan Maimun, Kota. Next. Selanjutnya ada bangunan komersial atau IPLUK terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan. Ada juga PD Aneka Industri dan Jasa terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan. Bank BNI dan Indomaret serta kantor harian analisa juga terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan. Bank Indonesia Medan dan Grand Aston City Hall Medan terletak di seberang Merdeka Wall. Sekian dari kami dan terima kasih.